Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya adalah limit fungsi ya. Apa itu limit fungsi? Untuk menjawab apa itu limit fungsi, maka kita kembali ke yang namanya adalah definisi limit fungsi itu sendiri. Nah, definisi limit fungsi yang kita pelajari dalam analisis kompleks itu adalah berkaitan dengan yang namanya adalah epsilon dan delta. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu epsilon, apa itu delta gitu ya. Oke, epsilon itu adalah bilangan positif ya, bilangan positif yang nilainya dia kecil. Sama begitupun juga dengan delta. Oke, langsung saja kita ke definisi limit fungsi, yaitu kalian tahu tanda ini ya bacanya ya. Jadi di sini adalah untuk setiap epsilon positif, ini definisi ya. Terdapat delta positif sedemikian hingga jika 0 kurang dari mutlak Z dikurang Z0, kondisinya kurang dari delta, maka mutlak FZ dikurang L itu adalah kurang dari epsilon. Begitu ya. Jadi ini itu definisi dari limit fungsi yang mana dia adalah limit FZ di mana Z mendekati Z0 itu hasilnya adalah L, itu adalah definisinya ini. Gitu ya. Nah, sekarang saya ilustrasikan dulu ke dalam bentuk grafiknya seperti apa. Jadi misalkan kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, di sini misalkan di sini Y, ini X gitu ya. Terus kemudian di sini misalkan di sini adalah suatu fungsi biasa sama dengan definisinya, maka kita misalkan di sini adalah suatu FZ. Kita ambil di sini sebarang titik ya. Karena di sini kenapa bolong? Karena di situ limit itu artinya adalah pendekatan. Jadi dia tidak mungkin yang namanya adalah sama dengan. Misalkan kalian diminta untuk membuktikan limit suatu FZ sama dengan L. Di situ hasilnya L itu yang dimaksud L itu adalah mendekati, nilainya mendekati L, bukan sama dengan L ya. Oke. Nah, sekarang misalkan di sini ini tadi Z0 ya. Terus kemudian yang di bagian sini ini adalah L. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini definisinya adalah untuk setiap epsilon positif. Untuk setiap epsilon positif yang dinamakan untuk setiap atau semua itu artinya adalah kalian harus mengambil sebarang. Ya, ambillah sebarang. Beda dengan terdapat ya. Di sini terdapat delta positif. Artinya yang kalian lakukan adalah memilih. Kalau untuk setiap kalian ambil sebarang, tapi kalau terdapat di situ kalian harus memilih seperti apa kriteria yang ditentukan, begitu ya. Misalkan di sini untuk setiap epsilon positif, jadi posisi epsilon misalkan di sini ya. Jadi kita mengambil epsilon berapa gitu ya di lingkungan sini. Kita ambil misalkan di sini adalah suatu epsilon, ini pengambilan epsilon di sini. Di sini ini epsilon ya. Maka titik yang ini artinya adalah L plus epsilon. Yang di bawah di sini adalah L dikurang epsilon. Paham ya? Jadi epsilon ini adalah lingkungannya seperti ini. Kemudian persekitarannya di sini ya. Terus kemudian ini misalkan kita tarik suatu ini. Jadi posisinya di sini, kemudian kita tarik di sini. Di sini. Nah, tugas kita adalah menemukan siapakah sih delta. Jadi delta itu posisinya di sini. Delta siapa? Delta di sini ya. Jadi pada saat kalian menentukan delta ya, deltanya siapa sih sehingga posisi deltanya itu dia harus berada di dalam wilayah ini. Jadi kalau kalian memilih delta yang ada di sini ternyata hasilnya berada di luar wilayah ini, misalkan dia posisinya di sini, maka kalian belum berhasil membuktikan atau tidak terbukti bahwa limitnya adalah hasilnya itu L itu tadi. Maka untuk membuktikan itu berada di dalam wilayah yang sini. Gitu ya, perumpamaannya seperti itu. Kita langsung ke contoh ya. Misalkan di sini tadi contohnya adalah limit Z plus 3 di mana Z-nya mendekati 1 hasilnya adalah 5. Nah, kalian diminta untuk membuktikan bahwa betulkah limit 2Z plus 3 di mana Z-nya mendekati 1 hasilnya adalah 5. Maka untuk membuktikan ini, pembuktian yang kita gunakan adalah menggunakan epsilon dan delta, begitu ya. Langkah yang harus kalian lakukan adalah mengambil, di sini saya ilustrasikan dulu ke dalam bentuk grafik sebelum saya menunjukkan bagaimana membuktikan dengan menggunakan definisi, gitu ya.
Kemudian kita gambarkan dulu dalam bentuk grafik gitu ya. Kalian yang pertama adalah kalian harus bisa menggambarkan dulu bentuk 2Z plus 3 itu seperti apa ya. Dia kan berupa garis lurus ya. Jadi kalau saya gambarkan kan seperti ini. Oke, ini adalah fungsi. Z-nya tadi adalah 2Z plus 3 gitu. Terus kemudian tadi Z-nya di sini, Z-nya mendekati 1, artinya Z0 di sini yang diambil adalah 1 gitu ya. 1, dia di sini nilainya atau hasilnya limitnya adalah 5. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini semoga. Terus kemudian nah, kita lakukan adalah melakukan pengambilan sebarang epsilon. Kita mau mengambil epsilon berapa? Misalkan kita mau ambil epsilon 1 ya, epsilonnya 1. Maka di sini pengambilan epsilon 1 itu berarti jarak dari sini ke sini itu sebesar 1. Ini ke sini juga sebesar 1. Artinya di sini bagian titik ini kan 6. Kemudian yang ini kan titiknya 4. Gitu ya. Nah, tugas kita adalah mencari deltanya itu siapa? Gitu. Jadi di sini. Jadi penentuan deltanya itu di sini. Oke, kita tentukan dulu deltanya itu siapa. Nah, untuk menentukan delta adalah hasilnya nanti tidak boleh tidak boleh di luar area antara 4 sampai dengan 6. Kalau kalian di luar, maka di situ belum bisa membuktikan limitnya. Jadi kita ambil sebarang epsilonnya tadi dipilih 1. Kita tahu tadi fungsinya yaitu adalah 2Z plus 3. 2Z cara mengambil di sininya ya, titiknya itu, titik yang ada di sini. Kita cari dulu titik yang ada di sini dan di sini ya. 2Z plus 3. Yang pertama adalah yang dihasilkan adalah 4. Maka Z-nya di sini berapa? 2Z itu sama dengan 1. Z-nya di sini adalah setengah. Jadi pada saat dia 4, maka di sini adalah titiknya adalah setengah, gitu ya. Kemudian pada saat 2Z plus 3 sama dengan 6, maka Z-nya adalah 3/2. 3/2. Oke. Nah, maaf. Jadi dari setengah ke 1 itu deltanya adalah artinya adalah setengah begitu ya. Ini setengah, ini juga setengah. Oke. Pada saat deltanya di sini maka dia masih berada di dalam rentang wilayah antara 4 sampai dengan 6. Maka delta yang diambil adalah setengah gitu ya. Pada saat epsilonnya 1 maka deltanya adalah setengah gitu ya. Oke, nah sekarang kita ambil contoh misalkan epsilonnya lebih kecil lagi, misalkan epsilonnya setengah gitu ya. Kita ambil yang epsilonnya adalah setengah. Tuh, kemudian kita gambarkan lagi dalam bentuk grafik dulu. Jadi fungsinya begini ya. Ini fz-nya adalah 2z plus 3. Kemudian di sini tadi hasil ini tadi titiknya 1 ya. Z-nya mendekati 1 maksudnya. Kemudian di sini tadi adalah 5. Tadi area persekitarannya adalah pada saat kita ambil epsilonnya adalah setengah, maka di sini epsilonnya setengah itu artinya titik yang di sini adalah 5,5. Kemudian yang di bagian bawah ini juga sama setengah, artinya di sini adalah 4,5. Begitu, maka tugas kalian adalah mencari deltanya. Deltanya itu siapa gitu ya. Nah, kalian tahu bahwa fungsi Z-nya adalah 2Z plus 3. 2Z plus 3 itu sama dengan tadi adalah 4,5. Maka Z-nya adalah 2Z-nya 1,5, maka Z-nya di sini adalah 3/4. Di sini adalah 3/4. Kita cari yang berikutnya 2Z plus 3. Di sini sama dengan 5,5. Maka Z-nya di sini 2Z sama dengan 2,5 ya, 2,5. Kemudian Z-nya di sini adalah 5/4. Maka di sini adalah 5/4. Nah, kita tentukan di sini deltanya berapa ini? Deltanya adalah 1/4. Jadi deltanya adalah 1/4 pada saat kita mengambil epsilon adalah setengah.
Begitu ya, semoga bisa dipahami untuk menentukan deltanya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bagaimana membuktikan dengan menggunakan definisi. Jadi soalnya adalah limit 2z plus 3. Itu dimana z-nya mendekati 1, ini hasilnya adalah 5. Oke. Kuncinya dalam membuktikan adalah di pemilihan deltanya tadi ya, pemilihan delta. Bukti. Yang pertama dilakukan adalah kita kembali definisi. Tadi definisi mengatakan bahwa untuk setiap epsilon positif, maka yang dilakukan adalah ambil sebarang epsilon positif, gitu ya. Kemudian terdapat delta, maka yang dilakukan adalah pilih delta. Pilih deltanya itu apa? Ya, karena memilih itu kan memilihnya nanti saja kita susun kriterianya dulu sehingga kita memilihnya tepat gitu ya, sesuai dengan kriteria yang mau ditentukan. Sehingga ini ke definisi ya, jika 0 kurang dari mutlak z dikurang z0 kurang dari delta, artinya di sini z0-nya apa? Artinya z0-nya itu adalah 1 ya. Maka di sini kita bisa gantikan dengan 0 kurang dari, jadi sehingga pada saat 0 kurang dari z dikurang z0-nya tadi 1 ya, kondisinya dia kurang dari delta gitu ya. Maka mutlak fz fungsi z dikurang L, dia kan kondisinya tadi kita harus buktikan bahwa kondisi ini itu harus kurang dari epsilon supaya dia terbukti. Nah, kita tahu bahwa di soalnya mutlak fungsi z-nya tadi adalah 2z plus 3. L-nya ini kan fz-nya ini ya. Ini fz-nya, fungsi z-nya, ini yang adalah L-nya gitu ya. Yang ini adalah z0-nya. Dikurang dengan 5. Ini berapa berarti? 2z dikurang 2 gitu ya. Nah, inilah yang harus kita olah sedemikian rupa sehingga di sini hasilnya nanti dia adalah kurang dari epsilon. Gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa, ini kan bisa dijabarkan menjadi 2 dikali dengan z dikurang 1 begitu ya. Terus kemudian ini 2 kan bisa kita keluarkan 2 mutlak z min 1 gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini 2 dikali dengan mutlak z min 1. Kalian perhatikan kita sudah punya modal apa? Modal kita adalah yang ini. 0 kurang dari mutlak z min 1, dia kondisinya kurang dari delta. Maka di sini kita bisa tuliskan di sini kurang dari 2 delta. Gitu ya. Kalau di sini mutlak z min 1 kurang dari delta, maka 2 mutlak z min 1 kondisinya kurang dari 2 delta gitu ya. Karena kita mau memilih delta, maka di sini usahakan dia muncul delta. Kita mau pilih ya, kita munculkan dulu supaya kita bisa memilih deltanya itu berapa. Ya, sehingga di sini sama dengan, kan kurang ya, kurang dari, supaya dia sama kurang dari epsilon, maka di sini kan sama dengan gini. 2, jadi 2. Nah, ini saya coret dulu ya. 2. Ini kan delta ya. Delta itu digantikan oleh siapa supaya hasilnya adalah epsilon? 2 dikalikan berapa supaya hasilnya epsilon? Maka di sini kan dikalikan dengan epsilon per 2. Maka deltanya digantikan oleh epsilon per 2. Sehingga dari sini kita akan kelihatan bahwa pada saat memilih, jadi setelah itu baru kita isikan di sini bahwa deltanya adalah epsilon per 2. Jadi kita harus memilih delta sama dengan epsilon per 2 supaya di sini mutlak fz min L-nya itu kondisinya kurang dari epsilon, begitu ya. Sehingga kita terbukti bahwa limit 2z plus 3 di mana z-nya mendekati 1 itu hasilnya adalah 5, begitu ya. Sekarang kita ke contoh selanjutnya. Contohnya adalah kalian diminta untuk membuktikan limit 3z plus 2i di mana z-nya mendekati i, hasilnya adalah 5i. Maka cara untuk membuktikan ini adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah ambil sebarang. Kuncinya di situ ya. Ambil sebarang epsilon positif ya.
Kemudian pilih delta. Dalam memilih delta itu kita nanti gitu ya, kita susun dulu kriterianya di bawah supaya apa? Supaya Fz min L tadi kurang dari epsilon, kita bentuk seperti itu sehingga kita tahu kita milih deltanya itu berapa sih gitu ya. Oke, sehingga di sini sehingga pada saat 0 kurang dari mutlak Z dikurang Z0 gitu ya. Z0-nya kalian perhatikan di sini, Z0-nya adalah I gitu ya. I itu kurang dari yang namanya adalah delta. Ini sebagai modal tambahan yang kita punya ya. Maka mutlak FZ-nya adalah 3Z plus 5I gitu, dikurang dengan L-nya adalah FZ-nya 3Z plus 2I ya. 3Z plus 2I dikurang L-nya adalah 5I ya. Nah, inilah yang harus kita olah sedemikian rupa supaya hasilnya tadi adalah kurang dari yang namanya epsilon, supaya kita bisa memilih deltanya itu berapa begitu ya. Nah, sehingga di sini sama dengan kita selesaikan persatu persatu, 3Z dikurang 3I begitu ya. Sama dengan 3 bisa dikeluarkan kan? Z dikurang I. Tuh, kemudian di sini bisa menjadi 3 mutlak Z dikurang I gitu ya. Nah, sekarang kita sampai di sini. Sudah muncul delta atau belum? Nah, karena kita mau memilih delta, maka kita harus memunculkan deltanya. Nah, bagaimana cara memunculkan deltanya? Kita perhatikan di sini muncul mutlak Z min I. Kita sudah punya modal bahwa mutlak Z min I itu kurang dari delta. Maka di sini kita bisa menuliskan kondisinya adalah kurang dari, kalau mutlak Z min I itu adalah kurang dari delta, ini ada 3-nya, maka di sini kurang dari 3 delta gitu ya. Sehingga di sini sama dengan, nah ini berapa supaya dia hasilnya adalah epsilon, karena di sini sudah muncul kurang dari epsilon ya, sehingga kita milih deltanya itu berapa? 3. Delta itu digantikan berapa? 3 dikali berapa yang hasilnya adalah epsilon, maka 3 dikali berapa? Ya, 3 dikalikan dengan epsilon per 3, maka hasilnya adalah epsilon. Sehingga berapa delta yang harus kita pilih? Delta yang harus kita pilih adalah epsilon per 3 begitu ya. Nah, di sini sehingga kompletnya begini. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat delta positifnya adalah epsilon per 3. Sedemikian hingga pada saat 0 kurang dari Z dikurang dengan I kurang dari delta, maka mutlak, soalnya ya kita tulis ya, 3 Z plus 2I min 5I, ini kan FZ min L ya, itu kurang dari epsilon. Terbukti bahwa limit 3Z plus 2I di mana Z-nya mendekati I, hasilnya adalah 5I. Begitu ya. Semoga bisa dipahami.